Nah, Bapak Ibu udah membaca ya cukilan buku dari bukunya Nabil Qureshi, No God But One. Nabil Qureshi itu tadinya beragama Islam ya, lalu convert menjadi Kristen. Terus dia studi teologi juga ya. Waktu sekarang dia udah meninggal sih karena terkena kanker ya. Jadi masih sangat muda. Eh, Dia habis convert jadi Kristen terus studi Biblika di Oxford ya. Tapi nggak lama kemudian terserang penyakit terus meninggal. Dan buku-bukunya selalu menarik ya karena dia memahami banyak argumen atau penghayatan agama Islam yang tradisional ya karena dia berasal dari agama Islam. Dan walaupun bernuansa apologetika, bukunya seringkali eh, menyajikan pemahaman yang sangat baik ya terhadap teman-teman yang Muslim begitu ya sehingga layak baca ya. Jadi eh, nuansanya itu bukan sekedar berargumen pingin menang begitu ya, tapi juga menyajikan pemahaman-pemahaman ya yang saya rasa bisa sangat menolong ya untuk kita tuh berdialog dan berinteraksi begitu ya. Nah, pada bagian diskusi kita siang ini ya, kita akan coba lihat eh, satu bagian ya yang juga udah muncul ya di dalam diskusi-diskusi kita bahwa kalau terjadi perbedaan ya antara agama Islam dan Kristen di dalam diskusi dan interaksi, seringkali eh, yang kelompok tradisional Islam itu mengklaim bahwa Alkitab Kristen itu udah dimanipulasi ya konsep tahrif itu begitu ya. Nah, di dalam bukunya Nabil Qureshi itu merespons juga ya terhadap fenomena itu ya, terus memberikan pandangan dan penjelasan dia ya. Nah, kita coba lihat dulu ya beberapa ayat tahrif ya dan juga tafsir Kemenak ya karena itu jadi interesting ya, itu menjadi apa landasan pikirnya juga mengapa eh, tradisi Islam itu eh, mengklaim bahwa Alkitab Kristen itu sudah dimanipulasi begitu ya. Nah, ini saya share screen ya dari Quran Web ID ya. Ini Al-Maidah ayat 13. Ya, ini salah satu ayat yang menjadi sering dikutip ya untuk konsep tahrif begitu ya. Di sini terbaca ya, karena mereka melanggar janjinya, maka kami, maksudnya Allah, melaknat mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman, ini ada dalam kurung, maksudnya firman Allah ya, jadi kitab suci ya, dari tempatnya, dan mereka melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau, maksudnya Muhammad ya, senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka kecuali sekelompok kecil di antara mereka, maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ya, jadi dari ayat ini tampak bahwa yang dikritisi atau dilaknat Allah ya bunyinya ayat ini adalah karena mengubah firman, ya mengubah. Nah, ini sebenarnya firman adalah perkataan ya, kalimat gitu ya. Nah, tentu kalau Bapak Ibu baca bukunya Abdullah Said ya, Abdullah Said misalnya memperinci ya dengan tafsir dari penafsir-penafsir Islam di dalam sejarah ya. Tahrif itu yang dimaksud apa ya? Jadi ada beberapa pandangan, ada yang bilang bahwa teks kitab sucinya itu yang berubah atau pemaknaannya ya yang berubah begitu ya, teksnya nggak berubah tetapi itu artinya apa, nah itu kelompok Yahudi dan Kristen itu merubah pemahaman itu begitu ya. Nah, kalau kita lihat ayatnya itu ya tadi yang dari Al-Maidah ayat 13 sebenarnya tidak menjelaskan salah satu ya, apakah teksnya yang berubah atau pemaknaannya yang berubah ya. Cuma dibilang mereka suka mengubah firman dari tempatnya begitu ya. Nah, ini coba kita lihat tafsir Kemenak ya. Allah ayat ini menerangkan bahwa orang Yahudi selalu mengingkari janji, maka Allah mengutuk mereka dan menjadikan hati mereka keras membatu. Allah menerangkan pula bahwa mereka tidak segan-segan
mengubah perkataan Allah dari kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Jadi ada penjelasannya, ini yang dirubah-rubah itu Taurat, begitu ya. Padahal Nabi Musa telah mengambil janji mereka supaya mereka memelihara dan melaksanakan isinya, tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang melaksanakannya sebagaimana orang-orang Muslim memelihara Al-Quran pada masa Nabi Muhammad. Kitab Taurat yang asli itu sebagaimana dikatakan ahli sejarah Yahudi dan Nasrani sudah lenyap semenjak kerajaan Babylon menyerang kota mereka, membakar candi mereka, ini maksudnya Bait Allah ya, temple di Yerusalem, dan menawan orang-orang Yahudi yang masih hidup ya, jadi exile ya, dibuang ke Babilonia ya. Itu 580-an tahun sebelum Masehi ya terjadinya pembuangan ke Babel itu ya. Nah, jadi ini ada penjelasan dan ada klaim-klaim tertentu ya yang tidak muncul eksplisit di ayatnya ya, tetapi misalnya diklaim itu Taurat Musa ya yang diambil itu ya. Nah, terus ada klaim yang lebih interesting lagi di bawahnya ini ya. Selanjutnya Allah menerangkan bahwa orang Yahudi telah lupa akan sebagian dari yang telah diperingatkan kepadanya dan dengan sengaja tidak mengerjakan sebagian apa yang diperintahkan itu karena sudah menjadi kebiasaan bagi mereka membangkang dan mengingkari janji. Menurut Ibnu Abbas dan Mujahid, mereka lupa akan sebagian dari Taurat yang asli. Dan ini bisa terjadi bagi orang-orang Yahudi setelah hilangnya Taurat yang asli karena mereka tidak ada yang menghafalnya. Kitab Taurat tidak sama dengan Perjanjian Lama. Nah, ini kalimat yang ini sih orang Kristen juga akan setuju ya. Memang kitab Taurat tidak sama dengan Perjanjian Lama ya. Tapi mungkin dorongan pemahamannya di sini adalah kalau orang Kristen menunjukkan kitab Perjanjian Lama itu bukan Taurat ya, tidak sama gitu ya. Begitu juga Injil tidak sama dengan Perjanjian Baru ya. Kalau orang Kristen menunjukkan Perjanjian Baru itu bukan Injil begitu ya. Karena nuansanya udah ada perubahan-perubahan ya, yang seperti dalam diskusi yang minggu lalu kalau ada polemik gitu klaimnya adalah kitab Kristen itu udah dimanipulasi gitu ya. Jadi ini penjelasan pemahaman terhadap kitab itu ya. Dan tampaknya ya yang didorong pemahamannya adalah teksnya berubah ya. Jadi perkataan dari kitab Tauratnya yang berubah, bukan pemaknaannya gitu ya. Dan diklaim kitabnya sudah hilang gitu ya. Nah, ini interesting ya klaim-klaim itu ya, karena juga itu klaim sejarah yang harusnya bisa cukup dicek ya. Tapi bahwa kitab yang original ya itu memang tulisan yang pertama kali ditulis ya, autografanya itu tidak ada ya, itu benar ya, baik untuk Perjanjian Baru maupun untuk Perjanjian Lama ya. Dan buat tradisi Yahudi ya, Taurat itu memang cuma satu bagian dari 3 bagian yang diwarisi oleh orang Kristen sebagai Perjanjian Lama ya. Orang Yahudi memakai kata tanah ya, Taurat, Neviim, dan Ketubim gitu ya. Taurat 5 kitab Musa ya. Lalu Neviim itu kitab nabi-nabi ya. Jadi di dalam susunan kitab Ibrani ya yang dipegang oleh orang-orang Yahudi, termasuk kitab sejarah raja-raja, kitab Samuel itu ya menceritakan kerajaan Daud dan Salomo, itu termasuk Neviim, itu kitab nabi-nabi. Ya, lalu Ketubim itu writings ya, itu bagian yang belakang ya, itu termasuk misalnya Mazmur, Pengkhotbah, Kidung Agung dan seterusnya ya. Dan menurut estimasi Bible scholars ya, kitab-kitab yang agak di belakang itu ya, itu munculnya justru post eksilik ya, setelah zaman pembuangan. Ya, jadi apa benar semua kitab itu hilang begitu saja ketika pembuangan? Tampaknya tidak juga. Ya, karena misalnya kitab yang jelas post eksilik, misalnya kitab Tawarik ya, itu kalau kita lihat perkataan-perkataannya ya, banyak juga yang mengacu langsung ke kitab raja-raja. Begitu ya, padahal nah ini bisa jadi perdebatan sih ya, raja-raja itu penanggalannya tepatnya kapan ya, apakah dikonsolidasi juga selama masa exile itu ya, paling tidak editing dan lain sebagainya, atau sebelum exile. Tapi kalau yang Tawarik itu sesudah pembuangan itu ya, karena nuansanya adalah untuk
begitu kembali dari pembuangan membangun bait Allah itu pegangannya apa? Itu pembaca yang sejaman dengan kitab Tawarik begitu ya. Jadi apakah kitab-kitab itu benar-benar hilang? Tampaknya tidak juga begitu ya, karena ada warisan-warisan itu yang begitu dikutip sangat verbatim ya. Lalu kalau kita lihat misalnya ya pengetahuan modern ya zaman sekarang tentang manuskrip-manuskrip kuno ya. Ini saya kutip dari, saya share screen dari ini Wikipedia saja ya catatannya ya, tapi bisa ditelusuri lebih jauh ya untuk setiap kitab. Memang benar untuk perjanjian lama itu ya, kitab yang penuhnya ya, yang lengkap perjanjian lama ya, termasuk Taurat itu bagian dari perjanjian lama ya, itu agak jarang ya. Nah, yang kita punya ya, Septuaginta, ini sudah terjemahan ke dalam bahasa Yunani ya. Itu misalnya Codex Vaticanus, Codex Sinaiticus ya. Itu antara 300 sampai 100 before Christ. Ini sebelum Masehi ya. Tapi yang sebelum abad keempat ini fragmen nih yang kita punya, manuskrip-manuskrip aslinya. Ya jadi terpecah-pecah ya, bentuknya fragmen-fragmen begitu ya. Nah, terus yang Dead Sea Scroll ini kita antara 150 sebelum Masehi sampai 70 sesudah Masehi ya, ini juga fragmen-fragmen begitu ya. Jadi yang beneran tua sekali ya, ini sebelum zaman pembuangan ya, 650 sampai 587 sebelum Masehi ya. Ini bentuknya ayatnya itu bentuknya amulet ya. Amulet itu seperti perhiasan ya. Lalu ada kutipan ayat di situ tuh dari kitab Musa begitu ya, di dalam perhiasan itu begitu ya. Nah, jadi memang di dalam zaman kuno ini manuskrip itu susah ya, manuskrip itu kemewahan. Lalu kalau kitab itu rusak begitu ya, biasanya kalau disalin yang lama kan dimusnahkan ya, sehingga yang pertama sekali atau bisa jadi tidak eksis lagi ya, sehingga yang kita punya itu adalah salinannya dari zaman tertentu begitu ya. Nah, penemuan Dead Sea Scroll ini termasuk penemuan besar ya yang melengkapi kumpulan-kumpulan manuskrip kita. Tadinya kita punya fragmen-fragmen aja, lalu kita punyanya yang bahasa Yunani ya. Nah, ini kalau kita lihat kitab teks Masoretik aja ya, misalnya yang berbahasa Ibrani ya, Aleppo Codex atau Leningrad Codex ya, ini pada tahun 100 sesudah Masehi. Yang kita punya yang yang fragmen ya, tapi yang komplitnya abad ke-10 sesudah Masehi ya. Jadi cukup late justru ya yang kita punya yang berbahasa Ibrani ya, yang mungkin teks yang lebih diyakini oleh umat Yahudi sendiri begitu ya, Yudaisme begitu ya. Kalau yang lebih tua tahunnya justru yang Septuaginta ini yang udah diterjemahkan ke bahasa Yunani begitu ya. Nah, jadi memang ada kesulitannya untuk manuskrip-manuskrip kuno karena bentuknya bisa jadi fragmen-fragmennya ditemukan di dalam berbagai artefak sejarah. Tetapi bahwa manuskrip itu benar-benar hilang ya ketika zaman exile ke Babylon mungkin juga tidak sepenuhnya benar ya, karena ada salinan-salinan yang post exilik itu cukup verbatim ya terhadap kitab-kitab yang mungkin beredar either tradisi lisan dari zaman sebelumnya atau masih bersifat terpisah ya, tidak dalam kanon lengkap seperti yang diwarisi sekarang gitu ya. Nah, tapi lantas pertanyaannya, terus kenapa ada klaim tahrif itu begitu ya? Lalu juga bagaimana yang menjadi permasalahan ya kalau ada semacam paksaan ya atau manipulasi untuk mengubah kitab suci begitu ya. Kalau kita mau bandingkan antara Alkitab dan Quran gitu ya, apa yang terjadi? Nah, itu Nabil Qureshi itu membuat estimasi dan analisis ya terhadap hal-hal itu ya. Coba kita lihat ya hal-hal yang dia katakan ya, misalnya ya. Ini soal
tahrif ya, misalnya. Ini mulai di halaman 117 ya. Ini coba saya share screen. Nah, ini ada subjudul ya, The Bible has been corrupted ya. Nah, ini Nabil Qureshi membuat komentar sedikit tentang konsep tahrif itu ya. Dia bilang, it should also be clear now why Muslims accuse the Bible of having been altered. Because the Quran says it teaches the same thing as the Bible, confirming the Torah and the Gospel, yet the teachings of the Bible are clearly different. Ya, jadi menurut Nabil Qureshi adalah klaimnya sebenarnya umat Muslim mengkonfirmasi kitab Taurat dan Injil, tapi kok yang dikonfirmasi itu ajarannya berbeda, ya, sehingga bagaimana memahami fenomena ini begitu ya. Jalan yang ditempuh adalah sehingga klaimnya yang Kristen itu yang sudah dimanipulasi, begitu ya. Misalnya ya, in the same vein ya, di dalam arah yang sama, the Quran teaches that Muhammad was prophesied in the Bible, but there appears to be no such prophecy. Ya, ini juga udah kita bahas di dalam pertemuan yang lalu ya, bahwa ada pikiran bahwa sebenarnya kitab-kitab yang sebelumnya itu menunjuk kepada Muhammad, ya, sudah menubuatkan Muhammad ya, tetapi umat Kristen sendiri dan apalagi orang Yahudi ya, kalau membaca kitab-kitabnya tidak pernah ya memaknai itu menunjuk kepada Muhammad, ya, sehingga kok bisa ada perbedaan ya, padahal Quran juga mengkonfirmasi ya Taurat dan Injil, sehingga tidak ada jalan lain untuk memahami fenomena ini adalah bahwa orang Yahudi dan Kristen sudah memanipulasi ya, dan kitab-kitabnya juga sudah corrupted begitu ya. Nah, lalu jadi menurut Nabil Qureshi ya, itu sebabnya ada klaim tahrif itu ya. Karena tiba-tiba ajaran itu nggak akur, padahal mau mengkonfirmasi kitab yang sebelumnya. Nah, lalu tahrifnya itu sendiri apa? Apakah itu teks kitab sucinya berubah atau pemaknaannya? Nah, Qureshi ini lebih memegang posisi bahwa tahrif itu sebenarnya maksudnya adalah pemaknaannya yang berubah ya. Dia bilang, closer investigation seems to reveal that these verses actually teach that Christians and Jews abandon their teachings for falsehood, not that the words of their scriptures have themselves been corrupted. Ya, jadi Qureshi bilang sebenarnya ayat-ayat tahrif itu lebih ke arah orang Kristen dan Yahudi yang dihadapi pada konteks Quran itu meninggalkan ajaran mereka dan memegang pemahaman yang salah begitu ya, bukan teks kitab sucinya yang dimanipulasi dan diubah begitu ya. Karena klaimnya Nabil ya adalah kalau mau mengubah kitab suci ya, itu perlu semacam power dari kekuasaan yang cukup besar untuk melakukan perubahan itu. Ya, sementara ini kan kalau orang Yahudi yang perjanjian lama itu sebenarnya bangsa buangan ya, bangsa kalah perang, kalah sama Babylon, dihancurkan kerajaannya terus dibuang ya, exile ke Babel begitu ya. Di perjanjian baru juga bukan kelompok yang dekat dengan penguasa ya, malah Yesus kena eksekusi oleh penguasa Bait Allah, terus pemerintah Romawi begitu ya. Jadi kalau mau bikin perubahan ya, bahwa kitab suci yang resmi adalah ini dan itu ya, terus dimanipulasi dan dikorupsi katakanlah begitu ya, itu kadang seringnya butuh kekuasaan yang besar ya. Nah, itu terjadinya menurut Qureshi justru pada kitab Quran terjadinya adalah pada zaman Utsman ya. Jadi ini ada chapter 16 ya di sini. Qureshi itu membahas pada saat zaman Khalifah Utsman, disitulah terjadi pembakaran manuskrip-manuskrip Quran yang pertama, begitu ya, karena dikonsolidasi ya, dibuat jadi seragam, begitu ya. Habis zaman Khalifah Utsman itulah terbentuk kumpulan kitab yang
diwarisi oleh generasi tradisi yang sebelumnya, dan kitab-kitab yang tidak memakai dialek Quraisy atau potongan-potongan catatan itu dimusnahkan semua yang lain, begitu ya. Jadi justru fenomena semacam itu ya, ditentukan yang mana yang sah dan diubah bahkan dibakar ya, itu harus ada jalur dari kekuasaan ya, dan Khalifah Utsman kondisinya pada saat itu memungkinkan untuk melakukan hal itu. Sedangkan di tradisi kekristenan tidak pernah ada ya, menurut Nabil Qureshi, paling tidak mungkin di 4 abad pertama ya, waktu zaman Konstantin itu tiba-tiba agama Kristen memang jadi agama negara ya, tapi pada saat itu kanon basically udah terbentuk ya, kitab Perjanjian Baru dan Perjanjian Lamanya ya udah diterima oleh gereja mula-mula begitu ya. Nah, jadi Qureshi itu menggambarkan argumennya dan prosesnya seperti ini ya. Nah, kalau Bapak Ibu baca Abdullah Said ya, Abdullah Said itu bilang ya di bukunya bahwa memang umat Islam mula-mula kemungkinan besar tidak baca manuskrip asli kitab Kristen dan Yahudi, karena terjemahannya ke bahasa Arab itu munculnya adalah setelah zaman Muhammad. Ya, jadi walaupun mengklaim ada manipulasi dan lain sebagainya, memang juga tidak menunjukkan ya bagian mana sebenarnya dimanipulate itu ya. Bahkan ada perdebatannya sebenarnya, kalaupun dirubah ya, itu apakah teksnya atau pemaknaannya. Karena memang tampaknya umat Islam mula-mula itu tidak membaca teks yang dipegang oleh umat Kristen dan Yahudi pada saat itu ya. Dan ini juga sesuatu yang wajar ya, karena teks itu kan satu kemewahan ya di zaman kuno ya. Sehingga masyarakat yang berbasis teks dan berkumpul di sekeliling teks kitab suci itu memang punya warisan kemewahan itu ya, yang orang awam biasanya memang nggak membaca ya, dan nggak handling teks itu ya. Itu cuman ulama-ulama dan imam begitu ya, karena terlatih membaca. Lalu kodeks-kodeks atau manuskrip-manuskrip itu juga barang mewah begitu ya. Nah, jadi di dalam situasi yang semacam itu ya, tidak saling membaca, muncul klaim tahrif yang seperti itu ya. Nah, tapi yang diajukan oleh Nabil Qureshi adalah ini ya, di halaman 118 ya misalnya ya. Ini ya, di bagian ini ya. What most Muslims envision when they say the Bible has been corrupted are wholesale omissions or insertions of New Testament teachings, intentional alterations by ruling powers. Ya, jadi yang dibayangkan oleh umat Islam menurut Nabil Qureshi ya, kalau bilang bahwa kitab suci Kristen itu udah dimanipulasi ya, udah di corrupted begitu ya, adalah bahwa ada penghilangan ya yang sangat besar dari kitab Perjanjian Baru ya. Karena kan klaimnya kitab Perjanjian Baru harusnya menuju kepada Muhammad ya, tapi ini orang Kristen nggak ada yang berpikir begitu. Pasti sudah ada yang dihilangkan, atau untuk mengubah ajarannya diselipkan secara besar-besaran ya, dan harus memakai kekuasaan pemerintah ya, atau penguasa politik pada zaman itu ya. Karena bagaimana caranya menyelipkan bagian besar kitab suci ke dalam sesuatu yang dianggap sakral begitu ya, ya perlu ada ruling powers ini ya. Nah, this sort of corruption of the biblical text simply never happen, nor could it have happened ya. Jadi menurut Nabil Qureshi, yang semacam itu yang dibayangkan itu tidak mungkin terjadi ya, kalau melihat sejarah Kristen begitu ya. Nah, kan di dalam sejarah gereja mula-mula yang terjadi menurut Nabil Qureshi adalah teks itu ya, kitab sucinya yang ditulis oleh penulis-penulis Perjanjian Baru memang diwarisi oleh satu komunitas, lalu disalin, lalu dikirimkan ke komunitas umat percaya yang lain begitu ya, sehingga kopinya tuh banyak ya. Terus kalau udah rusak disalin lagi berkali-kali, terus menyebar ya di
dipegang secara konsensus oleh komunitas-komunitas ya. Sehingga Qureshi itu bilang gini, if someone wanted to effectively alter the text, they would have to recall all 31 copies, begitu ya. Misalnya menurut dia di dalam status yang sangat awal ya, di dalam surat-surat yang tertulis di Perjanjian Baru misalnya, itu ada 31 kopi yang masih eksis sampai sekarang manuskripnya, begitu ya, yang paling tua begitu ya. Nah, jadi kalau mau ada perubahan ya di dalam proses yang sangat distributed semacam itu ya, kalau mau ada perubahan harus di-recall semua kopi yang ada begitu ya. Terus pakai kekuasaannya untuk bilang bahwa ini yang sah, yang lain semua ditarik dari peredaran gitu ya. Jadi di dalam bayangannya mirip kayak sekarang itu ada permasalahan obat sirup yang menghasilkan bahaya ya untuk anak-anak ya, menghasilkan kasus gagal ginjal akut begitu ya. Terus kalau mau dibersihkan ya, dihindari bahaya itu, tarik semua, recall obatnya ya, sirup-sirup yang dicurigai begitu ya, bisa ada masalah begitu ya. Dan kalau saya ke apotek ya, barusan minggu lalu gitu ya, bahkan obat batuk yang cenderung tradisional ya, obat batuk hitam, obat batuk ibu dan anak itu juga ikut nggak ada loh di apotek-apotek tertentu ya yang di sekitar saya gitu ya. Nah, jadi proses merecall itu tuh heboh ya dan berat ya dan perlu otorisasi kali ya. Kalau di kita ya dari badan BPOM ya yang mengawasi obat dan makanan begitu ya. Nah, itu nggak bisa ya kalau kata Nabil Qureshi ya, but nobody had the ability to do that. Itu harus recall semua kitab itu gitu ya. Nobody had ruling power over all Christendom until the 4th century, 300 years after Jesus. Ya, jadi ya ini merefer ke zaman Konstantin itu ya. Nggak ada tuh yang kekuasaan politik yang cukup besar bisa menuntut ya recall semua kopi-kopi yang ada dari kitab-kitab suci itu ya, dari semua gereja yang ada gitu ya, sampai 300 tahun kemudian zaman Konstantin ya. By that time there were thousands of copies of the biblical text. Even when someone with authority over them would not have the practical ability to collect them all ya. Jadi katakanlah ya kalau mau ditertibkan oleh Konstantin gitu ya, terus udah ada ribuan kopi begitu ya di seluruh dunia, di dalam komunitas-komunitas gereja yang ada gitu ya, mau di-recall semua ya, terus katakanlah dimusnahkan ya, terus dikasih sesuatu yang resmi tulisannya gitu ya, supaya memang udah dimanipulasi dan diganti sehingga seluruh ajaran kekristenan itu berubah total gitu ya, itu juga nggak bakal bisa kata Nabil Qureshi ya. Nah, jadi so the only way the Bible could have been corrupted on such a grand scale is if someone early in Christian history had the authority and the power to recall all the texts, destroy them, and issue official copies, resulting in complaints and resistance. Ya, jadi kalau mau ya harus ada penguasa yang sangat awal ya, mungkin abad pertama atau paling telat abad kedua lah ya. Kalau copies itu belum banyak ya, tapi penguasa ini begitu powerful ya, tarik semua kopi-kopi yang ada ya, terus hancurkan semua yang kalau yang dianggap menyeleweng ya terhadap ajaran kekristenan resmi yang ingin dimajukan begitu ya. Nah, tapi itu pasti akan menghasilkan berbagai perlawanan ya, karena bayangin ya, kitab suci barang mewahnya itu di komunitas disita, dibakar begitu ya. Dan Qureshi itu yakin ya, not yet no such person or record of events has ever existed. Interestingly, such a person and such a record do exist in the early history of the Quran. Ya, jadi justru yang ada adalah hal yang semacam itu yang dibayangkan terjadi kepada kitab suci Kristen itu terjadi pada Quran, begitu ya, pada zaman Khalifah Utsman. Nah, ada historian yang lainnya yang menulis, memang Khalifah Utsman begitu melakukan membakar ya catatan-catatan yang tidak masuk ke dalam kumpulan Quran itu ya, itu menghasilkan gesekan juga di komunitasnya ya. Dan Khalifah Utsman itu akhirnya terbunuh ya karena gesekan-gesekan yang terjadi itu ya, dan
khalifah yang terbunuh di rumahnya sendiri itu Khalifah Utsman. Ya berarti sebenarnya agak cukup bikin geger ya peristiwa penyatuan kanon itu tuh di zaman Khalifah Utsman. Nah, tapi di dalam komunitas Islam memang itu terjadinya sangat early ya, sehingga memang bisa terjadi karena begitu Muhammad wafat ya, tidak sampai 50 tahun itu zaman khalifah, sehingga bisa ya di katakanlah diseragamkan begitu ya kitab sucinya versinya ya dalam hal ini oleh Khalifah Utsman begitu ya. Dan ini bahkan Islam yang sangat konservatif di dalam tradisi Islam juga mencatat ya kalau baca buku Abdullah Said ya bahwa penyatuan kanon ini terjadi di Khalifah Utsman itu kisah sejarah yang memang diwarisi dalam tradisi Islam begitu ya. Nah, kalau jaraknya udah 300-400 tahun ya seperti di dalam tradisi Kristen, kopinya udah terlalu banyak ya sehingga nggak bisa lagi diseragamkan gimana begitu ya oleh kekuasaan ya, dan hal itu tidak terjadi ya dan tidak mungkin terjadi kata Nabil Qureshi begitu ya. Nah, tapi Bapak Ibu juga udah ini ya mendiskusikan dan membaca tulisan Bart Ehrman ya. Jadi di dalam kritik Alkitab yang modern, varian-varian teks Alkitab itu ya yang diperdebatkan ya dan dipertanyakan apakah menghasilkan perubahan teologi yang besar atau tidak. Kalau Bapak Ibu baca Darrell Bock meyakini tidak begitu ya. Namun memang tafsir Alkitab bisa ya, tafsir kitab suci dimanapun bisa ya menghasilkan kelompok-kelompok dengan pemahaman yang berbeda ya. Dan saya rasa Quran punya satu keuntungan ya bahwa di dalam zaman yang sangat early bisa terjadi kanonisasi itu ya dengan sangat cepat ya. Kalau kita hitung kitab suci Kristen ya, menghitung dari perjanjian lama ke perjanjian baru ya, itu lebih dari 1 milenium ya, ratusan tahun bahkan 1000 tahun begitu ya. Jadi itu proses kristalisasi yang sangat lambat ya. Dan kalau banyak perubahan juga sangat wajar ya, apalagi kalau melewati berbagai tradisi lisan dan kitab-kitab teks yang disalin ya turun-temurun begitu ya. Nah, Quran itu cukup cepat ya terus dikanonisasi walaupun menghasilkan kegegeran politis semacam itu yang dicatat juga oleh beberapa historian begitu ya. Nah, hanya Quraisy itu bilang ya bahwa manipulasi besar yang dibayangkan oleh umat Islam tradisional di dalam ajaran tahrif itu kemungkinan tidak terjadi ya dan tidak terbayangkan bisa terjadi di dalam sejarah tradisi Kristen begitu ya. Nah, ini tentu bisa terus menjadi perdebatan ya dan pembicaraan ya di antara kalangan kedua agama ini ya. Tapi Nabil Qureshi menghadirkan ya satu tafsir sejarah ya terhadap apa yang sebenarnya terjadi. Siapa tahu menghasilkan semacam jembatan ya untuk dialog-dialog selanjutnya antara umat Kristen dan umat Islam. Ya. Nah, mungkin kita sampai di sini ya. Ini sebagian kecil aja dari chapter dari kitabnya bukunya Qureshi yang saya kopikan buat Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau baca part 4 itu ya soal Quran dan kitab suci, silakan baca juga ya. Di G-Class yang bagian gudang buku juga ada versi lengkapnya ya. Bapak Ibu yang ingin baca seluruh bukunya bisa juga welcome untuk membaca lebih jauh. Ada pertanyaan, komentar dari Bapak Ibu? Silakan. Jadi mungkin kalau misalnya ada yang mengklaim ya bagian mana yang ada yang manipulasi gitu ya di kitab suci begitu ya. Maka diskusi yang lebih produktif mungkin adalah ini ya menanyakan secara spesifik ya, oh bagian mana yang
ada tafsir tertentukah yang bisa didiskusikan begitu ya? Bagian mana yang dimanipulasi? Apakah ada bukti tekstualnya ya perubahan itu seperti apa ya? Misalnya pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh telaah teks varian ya yang dilakukan oleh Bart Ehrman gitu misalnya, sehingga bisa lebih spesifik ya sebenarnya apa yang diklaim dimanipulasi dan fakta sejarah atau manuskripnya bisa lebih detail ya untuk dibicarakan begitu ya. Eh, ada bagian-bagian dari bukunya Nabil Qureshi juga yang memunculkan pemahaman-pemahaman yang berbeda ya tentang Quran dan kitab suci Kristen ya, misalnya bahwa kalau Quran itu dibakar ya menghasilkan banyak kemarahan, tapi kalau Bible kitab suci Kristen semacam dilecehkan, orang Kristen biasa aja gitu ya, diam-diam aja gitu misalnya. Nah, Qureshi itu bilang itu karena memang tidak sejajar ya pemahamannya. Kalau orang Kristen mau memahami umat Islam yang merasa tersinggung kalau Quran itu direndahkan begitu ya, harus memahami misalnya bahwa eh, firman yang dianggap inkarnasi itu ya dari realem ilahi menjadi realitas di dunia ya. Kalau di dalam tradisi Islam itu Quran, di dalam tradisi Kristen itu Yesus sebenarnya. Ya, jadi padanannya sebenarnya adalah Yesus terhadap Quran. Sehingga kalau yang Kristen mau memahami kenapa kalau Quran itu direndahkan umat Islam marah, bayangkan kalau Yesus yang direndahkan gitu ya. Mungkin itu lebih mirip misalnya kalau ini ya, kalau ada pihak Islam yang misalnya bilang bahwa di salib itu ada jin kafir atau apa ya, karena itu lebih nyangkut kepada sosok Yesusnya yang ada di salib atau apa gitu ya. Nah itu buat orang Kristen itu dirasa lebih menyinggung ya. Misalnya kalau kitab sucinya yang diperdebatkan gitu ya, atau dirasa direndahkan begitu ya. Nah itu kesejajaran itu tuh yang kadang-kadang buat kita memahami umat dari agama yang lain itu kita miss gitu ya, karena proses berpikirnya mungkin kurang sejajar ya. Hal itu juga diungkapkan oleh Qureshi sih. Jadi baca chapternya ya, bukunya menolong kita juga untuk memahami kenapa tradisi Islam tertentu menghayatinya seperti itu gitu. Terutama dari sisi Kristen yang punya pemahaman yang berbeda ya. Jadi itu menolong juga. Ada komentar atau pertanyaan? Silakan kalau ada, Bapak Ibu. Oh, aman nih, nggak ada komentar ya. Atau ini udah terbiasa juga dengan perbedaan tafsir yang dihadapi di komunitas. Bu, kita coba baca ini ya, textingnya ya, pertanyaan diskusinya ya. Itu ada komentar-komentar yang cukup memancing berbagai pertanyaan juga ya. Sebentar, coba kita lihat ya. Sedikit lagi ya, kita udah injury time sih, tapi pertanyaannya siapa tahu menarik ya. Nah ini ya, ada pertanyaan. Kalau yang seperti dijelaskan Qureshi, umat Kristen itu tampaknya cenderung pasif ya apabila Alkitab dilecehkan. Apakah sebenarnya itu Alkitab di mata orang Kristen tidak sesakral Quran di mata orang Islam, sehingga muncul pertanyaan, bukankah dengan demikian Alkitab jadi bisa tidak begitu dihargai oleh orang Kristen? Nah, itu gimana komentar Bapak Ibu? Jadi sebenarnya orang Kristen tuh nggak peduli ya sama kitab sucinya gitu, cenderungnya gitu. Nggak mikir terserah mau direndahkan kayak apa kayak gitu ya. Makanya kan eh, kasus Ahok itu ya masuk penjara itu ya karena kan menista Quran ya nuansanya ya, bukan bukan yang lain ya, sehingga itu agak berat begitu ya buat komunitas Islam ya kalau Quran yang kena direndahkan begitu ya. Nah kalau orang Kristen kok pasif aja gitu ya. Ini orang Kristen memang
nggak peduli kali ya sama kitab sucinya. Gimana menurut pendapat Bapak Ibu? Ada komentar? Pak Kaleb gimana Pak? Ya, mungkin eh, secara materialnya kali ya, maksudnya bentuknya itu gitu. Eh, Heeh. Maksudnya mungkin ya kalau orang Kristen kan tidak gimana ya? Kalau orang Kristen itu mungkin ya kalau melihat Alkitab itu ya, ya Alkitab eh, yang sehari-hari memang udah ada gitu juga loh. Maksudnya secara materi ya nggak masalah begitu. Tapi kan yang di buku itu kan memang melihatnya ya ketika dibakar begitu. Berarti kan mereka secara hmm, ya kalau Quran dibakar itu kan mereka marah gitu kan ya. Hmm. Mungkin ya kalau ya iya sih satu sisi memang pandangan kalau melihat kalau kita sebagai orang Kristen itu melihat eh, ya itu Yesusnya gitu kan ya. Hmm. Tapi yang bisa membuat Alkitab itu tidak dihargai mungkin bukan karena isinya sih mungkin ya karena memang mungkin uh, melihat ya Alkitab itu secara fisik mungkin bisa jadi gitu sih Pak. Oh, oke oke. Saya paham yang ingin dikatakan Pak Kaleb adalah kalau kitab suci Kristen antara fisik sama pemaknaannya, meaningnya sebenarnya lebih penting meaningnya itu ya yang ingin Iya, dihayati di kehidupan. Jadi kalau fisiknya yang dibakar atau apa ya nggak apa-apa ya itu buku gitu ya. iya, iya betul Pak. Nah, itu pemahaman semacam itu Quraisy juga tulis sih. Jadi kalau buat umat Islam ya ada yang lebih mistikal begitu ya, dilafalkan saja kan udah ada pahalanya ya, tidak mesti dipahami meaningnya begitu ya. Sedangkan kalau buat umat Kristen justru ya harus melakukan eksegesis itu ya, baca, paham. Kalau nggak bisa baca tulisan aslinya ya baca terjemahannya ya dan memahami terus menghayati di dalam kehidupan begitu ya. Itu yang uh, meaningful ya buat umat Kristen ya. Tapi memang juga ini ya Quraisy itu melakukan disclaimer ya. Jadi menjawab pertanyaan itu dia dia bilang ya itu pembakaran Quran itu kan terjadi di Florida yang marah itu di Afghanistan ya. Tapi Quraisy itu bilang bahwa dia tidak mengklaim bahwa Muslim yang di Afghanistan itu gampang diprovokasi ya atau apa tidak berpikir dan lain sebagainya ya. Dia juga tidak mengklaim bahwa yang Kristen itu tidak peduli sama kitab sucinya gitu ya. Itu klaim-klaim yang semacam itu menurut dia karikatur gitu ya. Jadi usaha Quraisy itu menjelaskan adalah karena memang ada perbedaan apa ketidaksetaraan itu sih. Kalau Yesus yang dihina, umat Kristen pasti mau nggak mau tersinggung gitu ya, dan itu perasaannya adalah kalau Quran yang direndahkan gitu ya. Itu usaha penjelasan Quraisy itu seperti itu dan dia tidak berusaha mengklaim juga bahwa oh orang Kristen itu tidak peduli terhadap kitab sucinya atau orang Muslim itu gampang diprovokasi. Bukan itu klaimnya dia, itu karikatur menurut Quraisy ya. Jadi Quraisy menunjukkan juga semangat akademis yang baik ya, berusaha menghindar dari karikatur-karikatur itu. Tapi kebetulan memang apa pertanyaan itu muncul ya di texting kita ya. Jadi ya Quraisy sudah menyediakan jawabannya juga sih. Ya. Terus pertanyaan yang satunya ya, eh, ya ini bunyinya gini. Jika respons para umat yang membuat perbedaan esensi terhadap keabsahan kitab suci, maka kaum agama tertentu mudah sekali terprovokasi jika menyangkut agama, seolah Allah itu tidak bisa membela menjaga kitabnya, seolah Allah tidak berkuasa untuk melindungi dirinya sendiri. Jika demikian, apakah Allah yang seperti itu layak disebut Allah yang Maha Kuasa? Wah, ini pertanyaan cukup pedas juga ya. Jadi kalau gampang terprovokasi begitu ya, berarti Allahnya perlu dibela ya. Ini ucapan-ucapan semacam ini diucapkan juga oleh pemuka-pemuka agama Islam sih sebenarnya ya. Gus Dur kadang juga nuansanya seperti itu begitu ya, ucapan-ucapannya.
Jadi sebenarnya ah, ya mungkin ya karena di Indonesia itu umat Kristen itu minoritas ya. Makanya mau diapa-apain ya diam aja ya. Coba konstelasinya berubah ya. Karena kalau misalnya kita lihat di Amerika gitu ya, wah begitu ini yang apa merasa terancam dan diserang itu kelompok Kristen ya yang walaupun kata berbagai survei cenderung menurun jumlahnya tapi masih 50% lebih lah begitu ya. Itu bisa ada yang ngamuk juga begitu ya dan kadang-kadang bisa juga menghasilkan kekerasan-kekerasan tertentu yang terjadi ya kalau isunya udah agama, tapi agama Kristen tuh kalau di Amerika ya. Jadi eh, klaim-klaim semacam itu ya bahwa umat agama tertentu itu gampang terprovokasi ya. Eh, Belum tentu kalau apa umat Kristen yang jadi mayoritas kita sikapnya lebih baik sih. Belum tentu sih ya. Jadi bisa jadi kita pasif dan ini karena kita minoritas ya. Tapi ya itu juga satu keuntungan buat yang minoritas ya karena dengan demikian lebih nggak reaktif ya. Reaktif harus pikir-pikir dulu ya ratusan ribuan kali gitu ya. Eh, Cuma memang kalau suasananya selalu memojokkan dan merendahkan ya, itu memang agak sulit terjadi diskusi dan dialog yang lebih produktif ya, sehingga hal-hal yang semacam itu mungkin memang sebaiknya dihindari ya, baik dari apa yang Kristen terhadap yang Islam maupun yang Islam terhadap yang Kristen sih ya. Nah, tapi memang ada hal-hal yang sangat sensitif dan polemis ya, seperti persoalan tahrif itu salah satunya ya. Dan poin-poin tertentu di dalam pemahaman agama itu jadi sensitif ketika dibicarakan ya. Nah, buat yang Kristen tantangannya adalah eh, kalau Yesus itu memang julukannya adalah Prince of Peace ya, Raja Damai gitu ya. Terus bagaimana ya kita menghadirkan shalom dan damai itu ya di dalam interaksi kita ya. Dan sebenarnya umat Islam juga memahami bahwa Islam itu akar katanya juga salam ya, itu juga adalah submission kepada Tuhan tapi juga damai ya. Sehingga sebenarnya penganut agama Islam juga eh, memahami bahwa agama Islam itu tradisi agama yang damai begitu ya. Nah, sehingga harusnya sih dari kedua tradisi ada ya cara-cara untuk berelasi yang baik begitu ya. Nah, tinggal memang penafsiran-penafsiran agama itu memang perlu dibicarakan, diobrolin, didiskusikan ya, sehingga memupuk kebiasaan berdiskusi yang lebih baik. Nah, itu mungkin tugas kita bersama ya, terutama mungkin mahasiswa seminari ya yang memang belajar lebih banyak daripada masyarakat awam ya yang mungkin di dalam berbagai level bisa jadi memang lebih gampang reaktif begitu sikapnya ya menghadapi berbagai polemik gitu. Ya, mudah-mudahan bacaan dari Nabil Qureshi itu menolong kita ya. Kalau Bapak Ibu pingin baca lagi dengan lebih detail, silakan ya karena banyak pembelajaran mungkin yang bisa diambil dari situ. Nah, saya rasa waktu kita udah injury time banyak ini. Kecuali ada dari Bapak Ibu komentar atau pertanyaan yang sangat mendesak yang perlu ditanyakan. Adakah? Iya, saya cuma satu agak curious sedikit, Pak. Iya, silakan Pak Juga Khaled. menggelitik aja sih gitu. Ya saya juga ada terisi texting saya tadi di ini. eh ya yang nomor pertama sih Pak lebih tepatnya sih. Jika yang bagi Muslim Quran merupakan firman, ya bagi Muslim membakar Quran sama dengan ya istilah kita membakar Yesus dalam agama Kristen gitu ya Pak. Ya cukup penasaran aja sih. Jikalau misalnya Quran itu dalam versi elektronik kan sekarang juga udah ada gitu kan ya. Hmm. Nah, bagaimana case-nya jika misalnya gadgetnya itu terbakar gitu. Terus apakah itu akan tetap menganggap Quran atau firman tersebut juga ikut terbakar gitu. Oh ya, pergeseran ke digital itu ya dan pemaknaannya di kalangan umat ya itu seperti apa begitu ya. Ya, Nah, biasanya memang yang di apa dipahami sebagai Quran itu yang memang di dalam bahasa Arab murni ya. Jadi kalau di gadget itu sifatnya terjemahan bahasa Indonesia ya itu bukan Quran gitu ya. Jadi mungkin tidak ada masalah gitu ya. Tapi iya katakanlah apa memang yang tulisan Arab juga begitu ya. Eh, dan itu memang apa dianggap Quran tapi ada di gadget ya. Nah, itu kita memang mungkin harus
menunggu ya gimana ya umat itu secara bersama memaknai hal-hal itu ya. Kalau kalau Bapak Ibu perhatikan ya, tradisi umat Islam yang membaca Quran itu ada semacam penghormatan yang khusus ya. Misalnya kitab itu, buku itu nggak boleh taruh di lantai gitu misalnya ya. Kalau orang Kristen mungkin lebih bisa dibilang lebih lebih apa? Lebih bebas ya memperlakukan bukunya itu ya sama aja kayak buku-buku lain ya. Buku lain juga habis baca taruh di lantai gitu ya. Ini kan buku juga gitu ya. Nah, itu kalau umat Islam nggak akan memperlakukan Quran itu seperti itu gitu ya. Nah, apakah kalau misalnya di gadget terus gadgetnya terus mengandung ayat-ayat suci gitu ya, apakah gadgetnya juga jadi apa harus diperlakukan khusus ya? Nah, itu juga saya nggak tahu sih gimana ya pemahamannya ya. Mungkin harus melihat ya komunitas Islam itu mengajarkannya seperti apa ya. Apakah ada pemuka-pemuka agama yang apa mendiskusikan hal itu, lalu solusinya seperti apa ya. Saya rasa di dalam pergeseran ke era digital ini banyak pertanyaan-pertanyaan baru ya yang mungkin jawabannya nanti baru kita tahu ya kalau udah apa diwarisi sebagai tradisi di komunitas agamanya sih. Tapi itu pertanyaan interesting ya, bagaimana pergeseran teknologi itu apa bisa mempengaruhi ya penghayatan agama di dalam aspek tertentu ya. Itu interesting ya. Mhm. Kayak kalau ke gereja juga sekarang ya, mungkin nggak ada yang terlalu banyak protes lagi kalau orang pegang gadget ya pas lagi ada yang khotbah gitu ya. Karena mungkin asumsinya, oh mungkin dia baca Alkitab ya, padahal nggak, dia lagi lihat grup WA gitu misalnya. Tapi kalau pas di depan lagi khotbah terus dia buka gitu ya gadget, oh mungkin dia baca Alkitab sih gitu ya. Rasanya udah nggak ada yang seperti mungkin 5 tahun yang lalu ya, kalau di awal-awal itu sangat apa sangat apa mengganggu ya dirasa oleh komunitas agamanya. Kalau mungkin sekarang paling himbauannya adalah ya udah HP-nya di silent ya kalau lagi kebaktian gitu ya. Tapi kalau orang pegang-pegang Alkitab, coret-coret iPad gitu, oh dia lagi mencatat khotbah gitu ya. Padahal ya belum tentu juga gitu ya. Dia lagi di barang di Shopee atau apa gitu ya. Nah, tapi iya ya pergeseran teknologi menghasilkan perbedaan-perbedaan menyikapi juga ya yang mungkin ada yang kurang menguntungkan, mungkin ada yang lebih menguntungkan. Harus kita amati sih bagaimana praktek-prakteknya di komunitas agama. Ya, thank you Pak Kaleb untuk pertanyaannya. Saya rasa kita cukup sampai di sini ya siang ini. Nanti bacaan yang berikutnya udah tersedia juga sih di G-Class. Terus kalau kita ketemu onsite minggu depan bisa kita diskusikan ya sambil apa ngobrol bersama di tempat ya.